selamat pagi Jemaat Kudus Banting. Ayat bacaan kita pagi ini di dalam Matius 18 ayat 1 hingga 11. Tajuk besar, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan mendapatkannya di tengah-tengah mereka. Ayat 3, lalu berkata, Aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini dan percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7, cilakalah dunia dengan siapa menyesatkannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi cilakalah orang yang mengadakannya. Ayat 8, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, panggallah dan buangkanlah itu. Kerana lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau tempang, daripada dengan untuk kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicempakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, kerana kamu berkata padamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat yang terakhir, kerana anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi. Saya membaca Yohanes 11 ayat 45 hingga 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang fasik dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. 47. Lalu iman-iman kepala dan orang-orang fasik meninggal mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya padanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ayat 49. Tetapi orang di antara mereka, yaitu Kayafas, iman besar pada Tuhan itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Ayat 50. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ayat 51.
Hal itu dikatakan bukan diri sendiri, tetapi sebagai iman besar pada Tuhan. Itu ia bernaubat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ayat 52. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ayat 53. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh dia. Ayat 54. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berkata dari situ ke daerah dekat pada gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ Efraim lah tinggal bersama-sama murid-muridnya. Ayat 55. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Ayat 56. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata orang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu akan datang jugalah ke pesta? Ayat terakhir 57. Sementara itu iman-iman kepala dan orang-orang fasik telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberi tahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Shalom, selamat malam. Ayat renungan kita pada malam ini diambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Terima kasih. Shalom jemaat Grace Banting. Ayat firman-Nya akan saya bacakan pada malam ini yang diambil daripada 2 Korintus 5 ayat 11 hingga ke 21. Ayat besar pelayanan untuk pendamaian. Ayat 11. Kamu tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena
hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan oleh mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat yang terakhir. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Shalom, selamat petang Jemaat Kris Banting. Pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Kolose 2 ayat 16 hingga 43 dan juga Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Tajuk perikopnya, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berganjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikiran yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh aurat-aurat dan sedik-sedik, menerima pertumbuhan ilahinya. 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21. Jangan jamat ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. 22. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. 23.
Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyisak diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kolose 3 ayat 1 hingga 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita nyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sejahtera keluarga Grace Banting. Pembacaan ayat firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Tajuk perikopnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya aku tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dengan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Semua aku selalu berdoa dengan sukacita. 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dimulai dari hari pertama sampai sekarang ini. 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 7. Memang sudahlah sesuatu sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh kerana kamu menurut semua turun mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membelah
dan meneguhkan berita Injil. 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian. 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. 11. Penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas lagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 14. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah diperoleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani karena kata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin.